Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arti Ilham dengan NIM 2265016. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi ke-7 mengenai manajemen proyek teknologi informasi. Submaterinya kita hari ini adalah Project Cost Management. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini ada 7. Yang pertama, memahami pentingnya manajemen biaya proyek. Yang kedua, menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya proyek, dasar, konsep, dan istilah. Yang ketiga, menggambarkan proses perancangan manajemen biaya. Yang keempat, mendiskusikan berbagai macam jenis perkiraan biaya dan mode untuk mempersiapkannya. Kelima, memahami proses penentuan anggaran dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi. Keenam, memahami manfaat dari manajemen account value dan manajemen portofolio proyek untuk membantu dalam pengendalian biaya. Dan yang terakhir, menggambarkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Di sini kita masuk pentingnya manajemen biaya proyek. Yang pertama, proyek teknologi informasi memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi cost menemukan bahwa rata-rata kelebihan yang harus dikeluarkan biaya yang harus dikeluarkan adalah 180% per tahun 94 dan sampai dengan 56% untuk tahun 2004. Biaya dan manajemen biaya proyek di sini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Yang kedua, biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lainnya. Yang ketiga, manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Poin berikutnya adalah proses manajemen biaya proyek. Yang pertama ada planning cost management, menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk merancang pelaksanaan dan pengendalian biaya proyek. Yang kedua adalah estimasi cost, mengembangkan pendekatan atau perkiraan biaya dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga, determining the budget, mengalokasikan estimasi biaya secara seluruh untuk item pekerjaan individual sebagai dasar pengukuran kinerja. Yang terakhir, scoring costs, mengendalikan perubahan anggaran proyek. Di sini ada contohnya di mana planning, estimasi cost, detergent budget, monitor and crawling. Di sini ada project cost management di mana cost determining, cost debating, dan cost controlling. Prinsip dasar manajemen biaya. Di sini terdapat ada 8. Yang pertama adalah profit atau keuntungan, pendapatan dikurangi pengeluaran. Yang kedua, margin profit, di mana rasio pendapatan terhadap profit. Yang ketiga adalah siklus hidup pembiayaan, di mana total biaya untuk memiliki sebuah produk atau layanan, total cost of opening atau biaya pengembangan ditambah dengan support. Yang keempat, cash flow analysis, menentukan estimasi biaya dan keuntungan setahunan untuk sebuah proyek, dan cash flow yang dihasilkan selama setahun.
Yang kelima adalah biaya atau manfaat. Yang nyata adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur di organisasi dalam rupiah. Yang keenam, biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat sulit diukur dalam istilah moneter atau rupiah baik dolar. Yang ketujuh, biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses menghasilkan produk atau layanan proyek. Yang terakhir adalah biaya tak langsung. Biasanya biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek, tetapi secara tidak langsung berhubungan dengan proyek yang berjalan. Estimasi biaya, di mana manajer proyek harus memastikan estimasi biaya untuk memastikan proyek selesai sesuai anggaran. Mereka perlu memahami jenis-jenis estimasi biaya secara penyiapannya serta mengatasi masalah umum dalam perkiraan biaya di bidang IT. Rancangan manajemen biaya. Rancangan manajemen biaya menjelaskan secara organisasi pengelola tidak sesuai biaya proyek karena biasanya buruh biasanya menyumbang sebagian besar total biaya. Manajemen proyek perlu mengembangkan atau memantau perkiraan biaya buruh secara cermat. Alat bantu dan teknik estimasi biaya. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, perkiraan analog atau atas ke bawah. Dari atas ke bawah, menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar bentuk perbaikan. Perkiraan biaya proyek sekarang. Yang kedua adalah perkiraan bawah ke atas. Memerlukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas dan menjumlahkannya untuk mendapatkan total biaya proyek. Yang ketiga, model parametrik. Menggunakan karakteristik atau parameter dalam model parametris untuk memperbaikan biaya proyek. Yang terakhir, alat bantu komputerisasi. Alat bantu seperti preset dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat mengerjakan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Poin selanjutnya adalah anggaran biaya. Anggaran biaya melibatkan alokasi estimasi biaya proyek ke butir pekerjaan berdasarkan waktu dengan WBS sebagai input tujuan utama. Tujuannya adalah menghasilkan cost discipline, yaitu anggaran per fase waktu yang akan digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja biaya proyek. Contoh cost baseline, ini dia, bisa kita lihat. Poin berikutnya adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek mencakup ada 3. Yang pertama, pemantauan kinerja biaya. Yang kedua, pemastian bahwa hanya berubah proyek yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi. Yang terakhir adalah mengkonfirmasikan pemangku kepentingan proyek dengan perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Elemen value management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Elemen value management (AVM) adalah alat untuk mengukur kinerja proyek dengan mengidentifikasi ruang lingkup, waktu, dan biaya. The baseline perlu sebagai acuan untuk menilai kinerja proyek agar AVM optimal. Data kinerja aktual proyek harus diperbarui secara periodik. Istilah-istilah dalam MVM, Planet Value atau PV,
adalah estimasi biaya dirancang untuk aktivitas dalam periode tertentu. Actual cost atau AC adalah total biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan selama periode tersebut. Embedded value atau EV adalah nilai pekerjaan yang telah diselesaikan, dihitung berdasarkan RP atau rate of perform, yaitu rasio pekerjaan selesai terhadap rencana. Cost variance atau CV menunjukkan silsilah kerja biaya direncana, sementara schedule variance atau CV nilai keterlambatan atau percepatan jadwal proyek. Cost performance index menggunakan untuk perkiraan total biaya proyek saat diselesaikan. Yang terakhir adalah schedule performance index, digunakan untuk memperkirakan waktu proyek berdasarkan kinerja saat ini. Ini rumus-rumus earth value, bisa dilihat, dan kita lihat contoh soalnya. Di sebuah proyek memiliki anggaran $9.000 dan dilaksanakan dalam 9 bulan. Diasumsikan pengeluaran biaya per bulan tetap. Setelah 2 bulan, manajemen proyek menyatakan bahwa 15% pekerjaan telah diselesaikan dengan pengeluaran biaya $1.500. Hitunglah EV, value, VC, cost variance, and schedule variance, dan hitunglah CPI, Cost Performance Index, dan CPA, Schedule Performance Index, dan hitunglah AIC, Intermediate and Competition, dan ATC, Intermediate Time of Complete. Dan penyelesaiannya sebagaimana kita lihat di sini sesuai dengan rumus yang dikerjakan, di mana keterangannya BCA $9.000, PV $2.000, AV 15%, dan AC $1.500. Diketahui EV adalah 0,15 kali $9 sama dengan $13.550. CV 13.050 kurang $50 kurang $15.000 sama dengan $150. Indeksasi proyek over the budget. CV $1.350 kurang $2.000 sama dengan $650. Indeks proyek development schedule. B. CPI 1.350 bagi 1.500 sama dengan 0,9. CPI 1.350 dibagi 2.000 sama dengan 0,67. Bagian C, AIC $9.000 dibagi 0,9 sama dengan 10.000. ATC 9 kali dibagi 0,67 sama dengan 13,34 bulan. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Ri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.